Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Sierra Samudra dari STIPRAM Yogyakarta. Sebelumnya boleh nggak nih saya bertanya-tanya mengenai perkuliahannya Cik Nina selama pandemi? Boleh, silahkan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, usia, asal dari mana, sama berkuliah di mana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Karenina Mega Nathaniela, biasa dipanggil Nina. Usia aku 20 tahun, asal aku dari Magelang. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, sekarang Cik Nina udah semester berapa kalau boleh tahu? Aku sekarang semester 4. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya, Cik. Yang pertama, ada nggak sih masalah di perkuliahan selama pandemi ini? Tentunya ada ya, kalau selama pandemi. Yang pertama, masalah jaringan, ya kan, jaringan. Terus kalau misalnya tiba-tiba mati lampu gitu kan, jadinya kayak kuliahnya nggak lancar, gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya mati lampu bener-bener nggak bisa apa-apa tuh kan. Nah, terus habis itu selain listrik segala macam, masalah kedua itu tuh masalah mental ya. Kan kalau misalnya kita kuliah di rumah gini aja kayak merasa tertekan gitu kan pengennya bebas segala macam. Oke, jadi di Cinina ada dua permasalahan ya. Yang pertama ada jaringan sama masalah mental. Kan tadi udah menceritakan tentang masalahnya ya. Nah, caranya Cinina untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu bagaimana? Caranya ya, tadi kan masalah yang pertama tuh masalah jaringan sama kalau mati listrik ya. Tentunya kalau buat nangani itu kita harus jaga-jaga, harus punya kuota, ya kan? Harus punya kuota. Jadi mau dalam kondisi apapun, kalau misalnya mati listrik ya, kuota bisa dibantu pakai kuotanya. Nah, kalau misalnya masalah jaringan mungkin bisa kayak kuliah sambil sedikit jalan-jalan nyari jaringan. Nah, terus kalau yang masalah mental sendiri buat aku tuh kayak selalu kayak hibur diri aku sendiri gitu loh. Entah baca novel, kalau nggak nonton film gitu-gitu ya. Sesekali aja, bukan yang seringan. Oke, cukup segini aja, Cik, untuk wawancaranya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, usia, asal dari mana, sama berkuliah di mana. Hai, nama aku Beatrice Nastina Teja, umur aku sekarang 19 tahun, aku dari Pekanbaru, tapi sekarang tinggalnya lagi di Padang, terus kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, siap. Jadi sekarang Ci Beatrice udah semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang aku semester 4. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Yang pertama, ada nggak sih masalah di perkuliahan selama pandemi ini? Sejauh ini masalah yang aku hadapin itu cuman di masalah koneksi sih. Kayak aku beberapa kali tugas itu nggak bisa ke-submit, itu karena koneksi aku tiba-tiba putus. Apalagi kan karena aku tuh di Padang ya, jadi apa sih sinyalnya tuh kadang-kadang tiba-tiba trafo depan rumah aku tiba-tiba dirobohin, tiba-tiba mereka ganti tiang listrik kayak gitu, dan itu tuh nggak ada pemberitahuan sebelumnya, dan kalau misalnya kayak gitu tuh bisa makan waktu 1-2 hari kan. Jadi kayak tiba-tiba sinyal aku hilang gitu, dan bahkan untuk nge-hotspotin dari HP juga nggak bisa karena sinyal yang di HP tuh juga hilang. Terus kayak masalahnya sih masalah-masalah teknis ya, kayak aplikasi yang biasanya aku pakai, aplikasi perkuliahan aku, kalau di UGM tuh namanya Master, tiba-tiba aplikasinya error. Jadi
mau submit nggak keterima, terus akhirnya nilai tugas aku jadinya kosong. Kadang-kadang ujian sih juga sering. Oh, oke. Jadi selama perkuliahan ini cuma di masalah koneksi sama server ya? Mm-mm. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kan tadi kita sudah menceritakan masalahnya ya. Nah, caranya Ci Beatrice untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu bagaimana? Kalau dari aku, untuk ujian, karena jujur aku tuh udah pernah 2 kali ya, ujian aku tuh nggak keterima karena masalah koneksi ini, udah 2 kali, dan itu tuh ujian akhir semester gitu, jadi panik. Nah, untuk masalah ujian, itu tuh cara aku ngakalinnya adalah aku kasih waktu 10 menit sebelum deadline, itu aku udah nge-scan dan udah proses uploading gitu. Jadi kalau misalnya pun tiba-tiba wifi aku error, at least sudah ada yang masuk gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, aku selalu ini prepare hotspot dan juga wifi atau apa sih provider lain, kayak misalnya kan di rumah aku tuh sebenarnya pakai Telkomsel, jadi aku provide XL atau misalnya Indosat kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya Telkomselnya rusak, aku punya yang lain. Kalau untuk tugas itu aku biasanya 1 hari ya, biasanya 1 hari sebelum deadline itu aku udah proses ngumpul, dan untuk jaga-jaga, untuk both ujian dan tugas, itu aku tuh langsung ngirim email personal ke dosennya masing-masing kayak gitu. Kayak kalau misalnya aku tuh sudah mengupload nih tugasku pada jam segini, dan setiap bukti-bukti yang aku punya itu aku screenshot, aku save di laptop. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih tugas aku nggak keterima karena masalah internet atau apapun itu, aku ada bukti nih, kayak aku udah pernah submit, tapi wifi aku nggak jalan, kayak gitu. Halo, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, usia, asal dari mana, sama berkuliah di mana? Ya, halo, nama saya Ida Sabila. Umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Universitas Islam Indonesia semester 6. Terima kasih. Untuk asalnya dari? Untuk asalnya dari Jepara. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, ada nggak sih masalah di perkuliahan selama pandemi ini? Selama perkuliahan ini mungkin kendalanya ada di jaringan ya. Kadang wifi-nya itu lemot, kalau enggak pas ada hujan gitu mati. Kalau pakai sinyal biasa, sinyal data, itu kan boros banget ya. Jadi kita harus cari wifi. Selama ini kendalanya gitu sih. Kalau untuk server atau masalah di diri kamu sendiri gitu ada nggak sih? Ada sih. Menahan rasa malas biasanya. Banyak kan kayak malas banget nyepelein kuliah online, jadi tinggal tidur atau tinggal main. Jadi kan nggak efektif. Oke, jadi ada perbedaan ya antara sebelum pandemi sama setelah pandemi. Halo? Iya. Oke. Kan tadi udah menceritakan masalahnya ya. Nah, caranya Mbak Bella untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu bagaimana? Biasanya kalau aku nyelesain masalah tentang sinyal, biasanya pergi ke coffee shop, kalau nggak ke warnet yang ada di jalan itu aja kan sinyalnya kencang, nggak harus ngandelin wifi kosan yang terbatas ini gitu. Kalau untuk selesaiin masalah tentang diri aku sendiri yang malas dan ninggalin kuliah, mungkin aku inget tanggung jawab aku sebagai mahasiswa dan kayak aku adalah harapan orang tua, jadinya biar nggak males gitu. Oke, cukup sampai sini aja. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan untuk wawancara pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat malam Kak Dia. Halo, selamat malam Lutfia Prananda. Perkenalkan, nama saya Lutfia Prananda Ikhwani dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Boleh Kak Dia perkenalkan diri? Oke.
Halo, Lutfia Prananda. Nama aku Halimatus Sadia, tapi biasanya dipanggil Dia. Aku mahasiswi semester 4 dari program studi manajemen konvensi dan event Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Sekarang udah jadi Politeknik Pariwisata RHI Bandung sih. Gitu. Oke, Kak. Saya dari program studi S1 Pariwisata semester 2. Boleh nggak saya mewawancarai sedikit gitu tentang perkuliahan Kakak gitu selama pandemi Covid ini? Boleh dong, boleh banget dong. Oke. Pandemi Covid ini kan udah ada dari 2020 ya, yang mana sektor pendidikan juga terkena dampaknya gitu. Nah, selama Kakak kuliah online ini tuh apa sih tantangan yang Kakak hadapi gitu selama perkuliahan online ini? Kalau soal tantangan mungkin aku bisa ngejawab ada dua aspek ya. Yang pertama itu mungkin dari faktor kesediaan teknologi, itu dari aksesibilitas dari wifi atau enggak dari device ataupun jaringan internet aku yang kadang nggak ngedukung gitu. Kayak kita kan beda provinsi ya sama di Bandung gitu. Misalnya kalau misalnya aku di Kalimantan Tengah gitu, di Kalimantan Tengah jaringannya lagi ngedown, lagi mati lampu gitu satu rumah, faktornya jadi aku nggak bisa ikut kuliah, padahal teman-teman aku di Jawa itu pada bisa ikut kuliah gitu dengan lancar. Terus yang kedua mungkin itu faktor dari motivasi. Jadi untuk belajar sesungguh itu tuh aku jadi kayak nggak punya motivasi buat belajar sesungguh itu gitu loh, karena kayak ngapain juga orang belajarnya online gitu kan, nggak kelihatan dosen di depan muka gitu-gitu. Jadi motivasi untuk belajar sungguh-sungguhnya jadi turun gitu sih. Kalau dari diri Kakak sendiri gimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan itu gitu? Kalau dari aku, untuk yang permasalahan pertama, masalah device, aku selalu sedia double device, karena kebetulan aku juga punya 2 laptop di sini dan 1 HP. Jadi aku selalu mastiin buat 2 laptop dan 1 HP aku ini accessible. Jadi kalau misalnya satu perangkat aku nggak bisa digunain, aku masih bisa pakai perangkat yang lainnya gitu. Kalau misalnya masalah motivasi, sebenarnya ini trik aku aja sih. Aku tuh selalu berusaha untuk nyatet pokoknya apapun yang terjadi waktu kuliah. Kalau misalnya aku lagi males banget kuliah, seenggaknya aku harus nyatet apa yang dibilang sama dosen aku. Jadi dari situ dengan aku nyatet, aku bisa punya apa ya, istilahnya tuh jadi kayak penggerak gitulah buat bangkitin lagi motivasi belajar aku selama kuliah gitu. Gitu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Oke, Ya. sama-sama. Selamat malam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Prananda Ikhwani dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Sekarang saya berada di semester 2 dengan prodi S1 Pariwisata. Kalau Ca sendiri bagaimana? Saat ini saya masih menjadi mahasiswa di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sekarang lagi semester berapa ya? Semester 8. Alhamdulillah. Semester 8. Saya mau nanya-nanya sedikit nih. Sekarang kan COVID ya, dari tahun 2020 gitu kan. Nah, otomatis kan perkuliahan kita itu online. Nah, dari Kak Ca sendiri tuh apa sih hambatan atau tantangan atau kesulitannya dari kuliah online itu gitu? Mungkin awal dari perkuliahan online ini pasti banyak sekali hambatannya, dari kita mulai penyesuaian dari yang biasanya offline jadi online, dari yang semuanya biasa bertemu jadi jarang bertemu tatap muka langsung gitu ya. Dari situ kita juga jadi ketergantungan sama jaringan. Nah, salah satu masalah awalnya tuh pasti jaringan, dari mulai kadang nggak ada jaringan atau mati lampu, terus kuota yang terbatas gitu. Tapi untuk solusinya sih ya pasti punya solusi sendiri-sendiri. Kemudian komunikasi juga jadi terhambat, yang biasanya kita setiap hari ketemu untuk diskusi segala macam, jadi lumayan terhambat karena ya mungkin ada yang online tapi nggak bales atau punya kesibukan sendiri di rumah tambahan gitu kan ya, karena kan pasti di rumah tuh ada aja kendalanya gitu. Terakhir keterbatasan ruang interaksi antar dosen sih, jadi kayak mungkin ilmunya agak kurang dapat gitu karena ya
kadang kendala jaringan juga itu buat bikin kayak putus-putus jaringannya, jadi atau kurang jelas penyampaiannya. Oke, ada beberapa kendala ya yang dialami selama perkuliahan online. Dengan adanya kendala, hambatan, dan tantangan tersebut, apa sih pengatasan masalah yang bisa Kak Ca ambil gitu loh? Solusinya gimana sih yang biasanya kamu ambil gitu? Solusinya sih pasti ya ngabarin teman. Kalau misalnya tiba-tiba sinyal hilang atau apa gitu, kita udah ada kayak ngabarin sebelumnya kayak mohon maaf ya di sini lagi hujan jadi sinyalnya agak terganggu gitu. Jadi udah ada backup gitu untuk izin gitu. Terus ya sebisa mungkin cari provider atau SIM card yang emang jaringannya bagus, atau tempat-tempat yang pastilah ada sih di rumah kita tempat yang jaringannya bagus atau apa gitu. Nah itu kan bisa kita hadapi ya, kita jadiin solusi ya seperti itu. Kemudian yang terakhir keterbatasan kuota ya kan, alhamdulillahnya akhir-akhir ini kan kita dapat kuota dari pemerintah. Itu juga lumayan membantu sih walaupun hanya sedikit, tapi itu amat sangat lumayan membantu. Oke, terima kasih Kak Ca atas waktunya. Semoga kuliah online-nya lancar-lancar saja sampai lulus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Kak Jasmine. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lutfia Prananda Ikhwani dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo semester 2, program studi S1 Pariwisata. Kalau Kakak sendiri boleh perkenalkan diri. Nama saya Jasmine, saya dari Aktor Majapahit, saya sekarang semester mau nanya-nanya sedikit nih Kak. Kan pandemi COVID kan ada dari tahun 2020 ya, yang mana yang biasanya kakak ini kuliah offline menjadi online gitu. Nah, selama perkuliahan online ini apa sih hambatan dan tantangan yang Kak Jasmine hadapi gitu? Kalau dari aku sendiri sih hambatan sama tantangannya tuh pasti berkaitan dengan praktek. Otomatis prakteknya tuh jadi ketunda, dan kalau waktu kita udah tetap buka itu malah jadi kayak kesannya terburu-buru karena waktu yang ketunda lama banget. Terus juga dosennya juga, tantangannya di dosen tuh juga dia nggak bisa ngasih penjelasan secara detail karena kan biasanya lebih detail kalau kita tetap buka secara langsung ya. Jadi ya kendala terbesarnya di praktek juga kayak kita ngerasa rugi juga karena nggak bisa, maksudnya harusnya kita kan udah selesai, udah sampai di tahap tertentu malah kayak ketunda gitu karena kita harus libur panjang online ini. Dari berbagai masalah, hambatan, dan tantangan yang Kak Jasmine hadapi ini, ada nggak sih solusi yang bisa Kak Jasmine ambil gitu? Kalau solusinya sih, dari yang bisa aku ambil sih pastinya dosennya juga ngasih tugas untuk kita bikin video praktek di rumah, terus kayak dikirimin sebagai bentuk kita ngerti apa yang dijelasin sama dosennya. Jadi sebenarnya secara langsung kita juga praktek sih, cuma kan kayak nggak enak aja gitu, kita nggak bisa dapet arahan kayak ini bener atau enggak secara langsung gitu kan, biasanya lebih enak. Solusinya ya. Terima kasih Kak Jasmine atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat malam. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Perkenalkan, saya Vika Amelia Lawson dari kampus IPRAM, Prodi S1 Pariwisata, semester 2. Sebelumnya, apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai guna kepentingan UTS Personal Development? Bersedia, Kak. Baik. Tugas UTS saya kali ini bertemakan dampak COVID-19, khususnya di sektor pendidikan. Maka dari itu, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Kakak. Kira-kira apa saja tantangan-tantangan atau hambatan yang dialami Kakak sendiri selama perkuliahan di masa pandemi ini, dan bagaimana cara Kakak mengatasi problem tersebut? Baik, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amalia Pujanitias, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 di UIN Sunan Kalijaga. Jadi kalau ditanya
tantangan atau hambatannya, yang pertama itu ada sinyal, Kak. Kan kadang kalau misalkan sinyal itu tergantung sama cuaca ya, Kak. Kan kalau hujan itu mengganggu banget. Kayak waktu itu pernah yang hujan angin itu pas lagi kelas, itu tuh udah nggak kondusif banget. Karena yang pertama, pastinya nanti suaranya bakal putus-putus. Terus kalau dosennya share PPT, bakal nggak jalan. Dan kalau misalkan disuruh on cam itu, pasti dikiranya off cam, Kak. Jadi gimana ya kalau misalkan dibilang sinyalnya, ya pasti sinyalnya. Terus yang kedua, ada kalau misalkan itu saya terlalu menggampangkan, Kak. Jadi kalau misalkan ada kelas pagi, kan nggak perlu ke sekolah, nggak perlu ke kampus. Jadi itu kalau misalkan bangun, langsung bisa join Zoom atau Google Meet. Nah, pas joinnya itu, kadang tuh ditinggal, Kak. Kayak misalkan kalau masih ngantuk nih, kayak udahlah bentar 5 menit lagi tidur. Terus kalau itu bisa ditinggal makan atau tinggal mandi. Nah, kalau misalkan ditinggal tidur itu, bahkan pernah sampai selesai kelas, Kak. Jadi cuma benar-benar tinggal beberapa orang di room itu. Kayak, ini kok kuliah begini, cuma tidur doang, cuma modal join Zoom atau Google Meet. Terus cara buat mengatasinya, yang pertama itu saya bisa buat baca ulang materinya, materi yang dosennya kasih, karena kan sebelum atau sesudah dosen ngajar pasti dikasih PPT-nya. Nah, PPT-nya bisa dibaca ulang. Terus ada juga pakai bukunya, Kak. Jadi kan juga dikasih referensi bukunya. Itu bisa dicari bukunya, baik e-booknya atau buku kertasnya. Terus ada bisa digunakan yaitu mendengarkan rekaman lagi, Kak. Jadi ada dosen yang memang kelasnya itu direkam, jadi kita dikasih link buat ngeliat lagi, itu bisa didengerin kalau misalkan dirasa, oh materi ini belum bisa nih, padahal besok udah UTS. Nah, pasti bisa dipakai. Itu ke acaranya sih. Tadi Kak, berarti kesimpulan dari Kak Amal yaitu terhambat oleh jaringan ya? Dan cara mengatasinya adalah mengulang mempelajari materi yang diberikan oleh dosen dengan membaca-baca ulang PPT. Ya. Baik Kak, terima kasih Kak Amal sudah meluangkan waktu dan sudah berkenan saya wawancarai. Sama-sama Kak. Selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan saya Vika Amelia Lawson dari kampus Tipram, Prodi S1 Pariwisata, semester 2. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk saya wawancarai? Berkenan. Baik. Tugas UTS saya kali ini bertemakan tentang dampak COVID-19, khususnya pada sektor pendidikan. Maka dari itu, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan kakak, kira-kira apa saja tantangan-tantangan atau hambatan yang kakak sendiri alami dalam perkuliahan masa pandemi ini dan bagaimana cara kakak mengatasi problem tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincentia Indriani, saya dari Universitas Sanata Dharma semester 4, program studi pendidikan akuntansi. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, tantangan-tantangan yang saya hadapi, terutama saya sekarang pembelajaran secara hybrid, itu kurang lebih itu tantangannya cuma waktu ini aja, pas interaksi dengan dosen ataupun interaksi sama antar mahasiswa. Nah, jadi kadang kita tuh kan dijadwalin. Jadi kayak pas KRS itu kita bisa milih antara kita mau daring apa luring. Tapi semisalnya kita banyak yang pilih secara luring, itu kalau misalnya melebihi kapasitasnya, itu kita dibagi lagi. Jadi harus ada yang gantian nanti yang kayak kelompok A, kamu luring duluan, habis itu minggu saja kamu daring. Nah, tantangannya sendiri itu pas kita mau interaksi sama dosen atau sama mahasiswa tuh jadi susah karena kadang kita yang di Zoom itu kurang bisa dengar penjelasan yang disampaikan sama dosen ataupun saat teman-teman kita yang di kelas itu lagi diskusi. Kita jadi kayak suaranya itu jauh gitu loh. Jadi pas di device kita tuh udah kecil gitu suaranya. Juga kita yang di Zoom
atau mungkin mereka yang di kelas itu juga pas nyampein pendapat itu kehalangan sama sinyal. Jadi bukan kehalangan sama sinyal, susah sinyal gitu. Apalagi sekarang kan lagi sering hujan, mati lampu juga. Itu jadi kayak susah bagi kami buat untuk menyampaikan pendapat kami karena biasanya kayak putus-putus atau nanti kepental kita jadi cliff dari Zoom-nya gitu kan. Nah, sama satu lagi tuh ini buat koordinasi buat kerja kelompok. Kan biasanya kita kan banyak dapat tugas kelompok, entah itu nanti bikin makalah, entah bikin apa ya? PowerPoint biasa atau kayak gini nge-Zoom terus atau podcast. Nah, itu susah kita buat koordinasinya. Karena kadang tuh ada yang apa ya? Gak aktif gitu loh di grup. Kalau misalnya kita kayak kuliah full luring itu jadi gampang kan kalau misalnya ketemuan kayak atur waktu segala macem kerja bisa langsung barengan kayak terus kayak bisa kayak ya sehari 2 hari selesai gitulah. Tapi kalau misalnya daring ini kayak jadi apa ya jadi molor-molor gitu loh karena ada yang alasannya sibuk segala macem terus di grup gak muncul gitu-gitu. Nah buat cara ngatasinya sendiri kalau dari saya itu biasanya karena tadi itu ya yang kayak tantangan yang pertama kedua yang susah dengar penjelasan dari dosen itu biasanya saya sendiri tuh minjem catatan teman-teman yang dapat kebagian luring. Nah itu terus jadi kayak pinjem lah buat kayak sehari 2 hari habis itu ntar dibalikin catatannya. Terus bisa juga kita tuh datang ke perpus. Jadi kita yang Zoom tuh masih bisa datang ke perpus. Kalau ke perpus tuh masih boleh. Kalau kelas itu nggak boleh karena dibatasin kan. Jadi kita datang ke perpus, terus kita berdiskusi sama teman-temannya datang luring. Kayak kita nanya tadi bapak yang ini jelasinnya gimana aja sih gitu-gitu. Jadi akhirnya bisa sama-sama paham kayak antara yang datang sama luring sama yang daring gitu bisa apa ya nangkep materinya tuh sama gitu. Baik, berarti kesimpulan dari problem-problem yang Kak Tia sendiri hadapi yaitu pada saat perkuliahan online minim interaksi antara baik dengan dosen ataupun teman antar mahasiswa. Dan bagi Kak Tia sendiri untuk mengatasi hal tersebut salah satunya dengan meminjam catatan yang lebih lengkap dari teman-teman mahasiswa lain yang kuliah secara luring. Baik Kak Tia, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda saat kuliah di masa pandemi dan cara mengatasi penyelesaian permasalahannya? Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Sari Hutari, umur 20 tahun, mahasiswa semester 8 di Universitas Samratulangi. Untuk tantangan atau kendala yang saya alami selama perkuliahan, yang pertama itu masalah koneksi internet. Dan yang kedua itu intensitas pertemuan, karena penyebabnya tadi masalah koneksi internet, sehingga menyebabkan intensitas pertemuan dengan dosen itu jadi berkurang, dan itu menyebabkan tugas itu jadi menumpuk. Tidak seperti dengan kuliah offline, yang tentunya ekstra. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, saya memaksimalkan waktu saya dengan cara memanajemen waktu-waktu saya, meluangkan untuk membuat tugas-tugas yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Jessica, umur 20 tahun, dari Universitas Tibam, Surabaya, semester 4. Masalah yang sering dihadapi saat pandemi yaitu masalah biasanya jaringan yang dikeluhkan. Masalah jaringan jelek biasanya suara dosen saat mengajar tidak terdengar. Jadi, maka materi banyak yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Untuk cara mengatasinya, itu kita harus mendapatkan bantuan kuota internet agar pembelajaran online jaringan bisa lancar dan tugas kuliah bisa selesai pada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Mukhtar, umur 18 tahun,
kuliah di Universitas Negeri Manado. Keluhan saya ketika kuliah di masa pandemi yaitu saya tidak memahami atau kurang jelas materi yang diberikan dosen. Kedua, tentang masalah jaringan atau koneksi. Ketiga, tugas menumpuk. Dan cara saya mengatasinya, saya harus membuka website atau YouTube dan mengenai topik yang dosen pelajari. Sampai sini, terima kasih. Terima kasih.